Apa bedanya arsitek, interior designer, dan kontraktor? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa bedanya arsitek, interior designer, dan kontraktor. Oke, jadi tujuan saya membuat video ini itu karena masih banyak orang awam yang belum mengerti apa bedanya ketiga profesi ini. Kemudian ditambah lagi banyaknya pihak yang membuat design and build sehingga orang semakin rancu dengan ketiga profesi ini. Untuk kalian tahu, design and build itu adalah jasa di mana pihak tersebut membuat sebuah desain, lalu desain itu juga dibangun oleh pihak itu juga. Jadi hanya satu pihak yang membuat kedua jasa itu. Kemudian masih banyak orang yang desain rumah itu bikin sendiri desainnya. Setelah itu mereka membangun dengan kontraktor. Karena seperti itu akhirnya banyak orang yang menganggap arsitek dan interior designer itu juga kontraktor. Oke, supaya kita bisa tahu, kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi, menurut Wikipedia, architecture is both the process and the product of planning, designing, and constructing buildings. An architect is a person who plans, designs, and oversees the construction of buildings. Kemudian, interior design is the art and science of enhancing the interior of a building to achieve a healthier and more aesthetically pleasing environment for people using the space. An interior designer is someone who plans, researches, coordinates, and manages such enhancement projects. Jadi maksudnya itu enhancement project itu adalah project dari interior design ya. Kemudian kontraktor adalah orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi atau lembaga pemerintah, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan yang telah melakukan penunjukan secara resmi. Nah, kita kan sudah membaca pengertian dari ketiga profesi ini. Namun, jika bisa disederhanakan, arsitek itu adalah pihak yang secara profesional merencanakan dan merancang suatu bangunan. Kemudian, interior designer adalah pihak yang secara profesional merencanakan dan merancang suatu ruang. Lalu, kontraktor adalah pihak yang secara profesional melaksanakan suatu pekerjaan proyek. Nah, lalu apa sih ketiga perannya sebagai contoh dalam membuat sebuah bangunan? Jadi perannya adalah seorang arsitek akan membuat desain dari bangunannya. Setelah itu, interior designer lah yang akan membuat rancangan ruang dalamnya. Kemudian, kontraktor adalah pihak yang akan membangun hasil desain berupa gambar yang sudah dibuat oleh arsitek dan interior designer menjadi bangunan pada kenyataan. Seperti itu ya. Nah, arsitek kan mempunyai peran untuk mendesain bangunan. Sebenarnya bagaimana sih tugas-tugas detailnya? Nah, arsitek itu merupakan orang atau pihak yang akan merangkum setiap keperluan klien dan juga melakukan problem solving setiap masalah yang ada pada klien. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menuangkannya ke dalam desain bangunan. Berupa bisa
bentuk bangunan, kemudian denah, peletakan tiap ruang, lalu juga bisa fasad atau bisa dibilang muka bangunan, kemudian penggunaan material, dan lain-lainnya. Kemudian apa peran desainer interior dalam mendesain suatu ruangan? Jadi peran dari desainer interior itu adalah membuat perencanaan layout ruangan. Perencanaan dimaksud adalah peletakan setiap furniture pada suatu ruangan. Kemudian interior designer juga punya tugas untuk memunculkan karakter setiap ruangan di dalam sebuah bangunan. Dalam arti sebagai contoh rumah tinggal. Kan kalau kamar tidur dan ruang tamu punya mood yang berbeda. Nah, itu adalah tugas dari interior designer untuk memunculkan mood tersebut. Mood tersebut bisa dimunculkan dengan menggunakan warna-warna tertentu, lighting tertentu, perabotan tertentu, dan lain-lainnya. Kemudian, apa peran kontraktor dalam melaksanakan sebuah proyek? Jadi perannya yang pertama adalah kontraktor harus merealisasikan gambar dari arsitek dan interior designer. Kemudian kontraktor juga harus membuat perencanaan biaya agar bangunan itu bisa memiliki laporan keuangan yang jelas. Kemudian jika ada perbedaan antara desain dan lapangan, kontraktor juga harus mengkomunikasikannya kepada sang desainer agar bisa dilakukan perubahan dan diskusi yang memungkinkan. Jadi idealnya ketiga profesi ini harus ada dalam sebuah proyek. Namun ada kondisi di mana arsitek bisa menjadi interior designer atau arsitek dan interior designer bisa menjadi kontraktor, atau sebaliknya, kontraktor juga merangkap sebagai desainer. Nah, bagaimana jika arsitek merangkap sebagai desainer interior? Jadi sebenarnya hal ini tuh nggak apa-apa, karena arsitek itu belajar mengenai perancangan ruang dalam pada saat kuliah. Namun, bedanya dengan desainer interior itu hasil desainnya. Kalau arsitek, hasil desainnya itu tidak akan sedetail desainer interior. Karena fungsi dari arsitek sendiri adalah fokusnya merancang bangunan. Jadi ketika seorang arsitek diminta juga merancang ruang dalam, otomatis dia juga perlu adanya membagi fokus bagaimana membuat kedua hal tersebut bisa berjalan. Dan kemudian biasanya arsitek akan memberikan fee tambahan jika kalian mau sang arsitek membuat desain interiornya. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud lebih detail? Nah, kalau interior designer itu kan emang fokusnya membuat perancangan ruang dalam. Otomatis yang dimaksud lebih detail itu dari perancangan layoutnya, kemudian warna, peletakan furniture, lalu materialnya, itu pasti lebih detail ketimbang arsitek. Kalau arsitek kan membuat layout interior itu hanya untuk menunjukkan fungsi ruangnya. Misalkan kalau ada kamar, ya dikasih ranjang, dikasih wardrobe, dikasih meja TV. Namun arsitek tidak mendesain bentuk wardrobe-nya, bentuk ranjangnya. Jadi itu yang desain seharusnya desainer interior. Oke, sekarang saya punya perbandingan gambar. Gambar yang sebelah kiri ini adalah proyek dari Ricklight Design Studio. Proyek ini adalah proyek rumah tinggal. Namun sang arsitek diminta juga untuk membuat desain interiornya. Di sini kita lihat hasilnya sangat fungsional. Artinya ada meja, ada lemari, dan juga ada ranjang. Namun tidak detail, hanya yang penting fungsinya itu ada. Kemudian yang sebelah kanan. Ini adalah desain interior yang dikerjakan oleh interior desainernya Ricklight Design.
kita lihat lebih banyak dekoratif, lebih detail juga, penataannya juga lebih rapi. Sehingga dari kedua desain ini kita bisa lihat kalau desain dari arsitek itu biasanya interiornya bersifat fungsional. Namun jika interior designer itu akan lebih detail dan lebih estetik. Seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya ini kita tidak membicarakan mengenai gaya desain ya. Yang satu minimalis atau yang satu lebih klasik modern. Tapi ini kita membicarakan mengenai perbedaan gaya desain interior dari arsitek dan desainer interior. Nah, bagaimana jika design and build? Nah, kita punya dua kasus. Kasus yang pertama ini adalah satu orang pihak yang punya dua perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan desain, arsitektur, dan interior. Lalu perusahaan yang kedua adalah perusahaan kontraktor. Nah, karena punya dua perusahaan, otomatis pihak yang menjalankannya ini kan berbeda. Otomatis hasil desainnya itu pasti baik karena dikerjakan oleh orang yang berbeda. Lalu hasil dari pembangunan juga baik karena dikerjakan oleh dari pihak yang berbeda. Nah, kemudian kita juga ada satu kondisi di mana pihak ini merupakan satu orang pihak yang hanya punya satu perusahaan. Dan perusahaan ini itu digabung antara design and build-nya. Biasanya akan terjadi beberapa hal. Yang pertama itu gini, karena dia fokusnya itu di bidang konstruksi dan pembangunan, otomatis secara desain, nilai estetika dan nilai arsitekturalnya itu pasti lebih rendah dibanding pihak yang hanya membuat jasa desain. Hal ini kenapa bisa terjadi? Hal ini karena pihak yang dari kontraktor itu hanya memiliki kemampuan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman bertahun-tahunnya digunakan untuk membuat desain. Sedangkan jika interior designer dan juga arsitek, mereka kan sudah mendapatkan pengalaman dari proses profesional dalam arti perkuliahan, magang, lalu bekerja. Oleh sebab itu, nilai estetika dan juga nilai arsitekturalnya pasti lebih tinggi. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu video pembahasan saya. Semoga melalui pembahasan saya ini, kita bisa lebih paham mengenai 3 profesi ini. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.